Halo Sobat Sekampung, Tabi pun, apa kabar nih kalian? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oh iya Sobat, ada info lagi nih soal kegiatan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung. Mau tahu gak sih ada info apa aja di kegiatan kita? Yaudah yuk kita simak sama-sama. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Insinyur Alexander Leda, STMT, melakukan kunjungan kerja ke Jaringan Daerah Irigasi Rawa atau disebut DIR Rawa Jitu, SPP IPIL Wilayah Barat dan Wilayah Utara. Sebelumnya, para petani di daerah IPIL Barat dan Utara ini memang telah menggunakan pompa untuk mengairi sawah-sawahnya dengan menggunakan jaringan selang air. Dengan adanya pembangunan ini, fungsi dari jaringan daerah irigasi rawa bisa dapat mengoptimalkan lagi pembangunan air dengan menggunakan pompa yang lebih besar dari saluran ferrous main atau siring beton. Sehingga para petani bisa mendapatkan air secara merata. Dulu berapa pompa ini? Dulu Sendiri-sendiri. Masing-masing kan SK. Iya. dalam Ini yang lempar aja, lempar ke tengah. ya, ke Yang tengah. ini. Nanti ada yang di tengah lagi naikin lagi Naik sawah. Nggak perlu dapat lagi itu. Iya, ini kira dari Dalam kunjungan kerjanya, selain melihat langsung pekerjaan di sana, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Insinyur Alexander Leda, STMT, juga memerintahkan PPK dan penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknik, metode, dan desain yang sudah ditetapkan. Insinyur Alexander Leda, STMT, berharap juga agar masyarakat bersama pemerintah daerah bisa menjaga dan memelihara infrastruktur dengan baik. Kalau tanggapan saya selaku kepala desa, saya sangat senang sekali dan juga mudah-mudahan adanya program ini bisa membantu dan bermanfaat untuk desa kami, Bu, khususnya untuk pertanian. Lalu untuk harapan ke depannya yang diinginkan seperti apa, Pak? Harapan ke depannya mudah-mudahan adanya irigasi gantung ini, nah mudah-mudahan bisa membantu petani-petani kami dan juga dikala nanti mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk petani kami khususnya di wilayah Bandar Anom ini. Dan juga harapan kami kalau ini nanti dibangun, ini kan baru sebelah ini Bu, Bandar Anom nih, yang Mesuji ini cuma baru sebelah ini, belah timur. Harapan kami karena di sini dalam transmigrasi itu kan di pesawahan, jadi pesawahan, terus yang sebelah barat itu hasil apa? Jadi perkebunan. Jadi gimana caranya kalau misalnya ini bisa bermanfaat, perhatian pemerintah itu ke masyarakat petani itu, oh ya nanti kedepannya kalau ini udah bisa bermanfaat, nah di sebelah barat juga dibangun untuk usaha pertanian juga, jangan jadi perkebunan. Jadi karena Lampung ini di RJU ini kan lumbung pangan, kata pemerintah itu kan di lumbung pangan. Jadi harapan kita ya jangan sampai yang sebelah barat itu cemburu sosial gara-gara nggak ada irigasinya juga. Baik itu Pak, kalau dari tanggapan Bapak Camat sendiri seperti apa Pak? Kalau tanggapan saya, program ini bagus ya. Yang pertama itu memang lebih efektif untuk penggunaan air ke sawah untuk petani. Dengan adanya efektif tentunya juga mengurangi biaya. Mudah-mudahan dengan biaya kecil itu akan hasilnya akan petani kan akan berkurang operasionalnya sehingga penghasilan petani meningkat. Baik, adapun harapannya apa tuh Pak? Harapannya kan artinya yang pertama nanti setelah ini balai besar selesai, keterlibatan P3A ya, itu melibatkan semua pihak, baik itu dari kelompok taninya, gapoktannya, PPL-nya, dan kepala desanya. Karena nanti tahap intervensi kepala desa nanti itu kita khawatir tentang pembagian air ini kalau ada masalah itu akan dia sendiri-sendiri. Tapi kalau ada kepala desa kan mudah-mudahan nanti kepala desa bisa melibatkan Babin Kantipmas, Babinsa, sehingga itu kalau ada masalah di belakang itu bisa diselesaikan.
Yang selanjutnya ini kan baru sebagian nih, apalagi Desa Bandaranom baru sebagian, belum semuanya. Kalau emang ini bisa berhasil dengan baik, tentunya kami berharap di seluruh kawasan Kecamatan Nerawi Utara, dari 13 desa ini yang kawasan sawah kan ada 12. Kalau emang dibuat seperti ini, mungkin kami berharap juga dengan Pak Balai Besar ini bisa terakomodir semua, Pak. Gitu, itu harapan kami. Adapun kendala yang sering terjadi di lapangan, yaitu curah hujan yang sangat tinggi yang mengakibatkan jalan berlumpur serta licin di area pekerjaan. Akan tetapi, pekerjaan kebut terus dilakukan sampai target yang sudah ditentukan. Insinyur Alexander Leda, STMT, berharap juga agar masyarakat bersama pemerintah daerah bisa menjaga dan memelihara infrastruktur dengan baik. Program kedepannya itu seperti apa ya, Pak? Baik, kita tahu bahwa sekarang ini pemerintah Republik Indonesia di kabinet ini ya, itu kan memang gencar membangun infrastruktur ya, terkait dengan infrastruktur di bidang sumber daya air. Jadi ini sebenarnya bagian daripada membangun infrastruktur untuk menyediakan air. Jadi kita kalau ketahanan pangan itu kan kata kuncinya ketahanan air. Kalau kita punya air yang cukup, masyarakat bisa punya pangan yang lebih baik. Nah, kita tahu bahwa di daerah Provinsi Lampung ini merupakan daerah penghasil pangan ya, termasuk sumber pangan, lumbung pangan nasional. Kalau irigasi teknis itu kan pengembangannya sudah hampir selesai semua. Sekarang kita memang melirik pengembangan rawa di Provinsi Lampung. Salah satunya di kawasan Mesuji ini. Nah, tahun ini kita coba membangun beberapa sistem ya di jaringan irigasi rawa ini. Kita berharap bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, selama ini kan memang masyarakat itu menggunakan pompa manual sendiri-sendiri, tidak terorganisir dengan baik ya. Dan itu karena saking itu kan pompanya sampai 3 kali itu untuk sampai ke lahan. Nah, dengan sistem ini nanti sekali pompa, artinya dari sisi efisiensi biaya ini, biaya produksi petani itu menjadi lebih sedikit gitu, sehingga petani bisa mendapatkan income yang lebih besar. Nah, mungkin nanti pada saat pasca pembangunan aset pengelolaan aset ini, jadi pengelolaan aset ini akan diserahkan ke pemerintah daerah, ke Pak Bupati, nanti ke Pak Camat dan Kepala Desa, tentu untuk pemerintah daerah mengelola ini. Tentunya dalamnya adalah kita sama-sama nanti akan membentuk kelembagaan yang bisa mengakomodir para pihak yang berkompeten di dalam pengelolaan irigasi ini supaya nanti bisa sama-sama mengatur. Karena ini kata kuncinya kan, karena kan bersama sekelompok berarti mesti ada pengaturan biar semuanya bisa mendapatkan air secara adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini kan makin lama ini kan memang fenomena alam, karena makin lama ini ketersediaan air kan makin berkurang. Nah, kalau dia sudah makin berkurang, sementara kebutuhan masyarakat akan air makin meningkat, berarti air ini harus ditata, diatur, dan diurus secara baik. Nah, untuk itulah ini pemerintah saat ini hadir, bukan saja membangun infrastrukturnya, bukan saja membangun bangunan, tapi juga membangun sumber daya manusia supaya bisa berkelompok, bisa mengatur, bisa mengelola air secara efektif dan efisien. Kira-kira itu tujuan. Nah, terkait dengan program-program yang ada di sini, memang beberapa usulan dari Pak Bupati Mesuji melalui Pak Camat dan Pak Kades ini akan nanti kita coba untuk diusulkan. Karena ini sebenarnya secara perencanaan itu sudah disiapkan secara baik perencanaan. Cuma memang pembangunan harusnya dilakukan secara bertahap karena ketersediaan dana. Begitu Pak Camat dan Pak Desa. Kemudian nanti kita melihat bahwa kalau ini nanti baik manfaatnya dan bisa diterima secara baik oleh masyarakat, ya kita akan teruskan. Kita juga minta dukungan dari masyarakat pada saat pelaksanaan konstruksi supaya nanti kita bisa bersama-sama melaksanakan ini secara lebih cepat dan lebih baik. Kira-kira gitu, Pak. Baik, terakhir Pak, untuk harapan ke depannya dari Bapak sendiri itu seperti apa, Pak? Harapan saya setelah pasca pembangunan ini nanti kalau kita sudah pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat, ya masyarakat bersama pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah yang terkecil di tingkat kecamatan dan desa, ini bisa menjaga dan memelihara infrastruktur ini secara baik gitu. Karena ini kan untuk kepentingan masyarakat. Percaya ini biaya
Ada dua, biaya operasi dan biaya pemeliharaan. Kalau operasi kan tadi yang kayak bahan bakar itu kan jadi lebih mudah karena mungkin ada urunan dari anggota kelompok. Kemudian pemeliharaan karena ini konstruksinya sudah konstruksi yang fix dari beton, mungkin pemeliharaan akan jadi lebih murah. Kalau kita bandingkan dengan misalnya masih saluran yang tanah gitu, ini relatif lebih murah. Jadi lebih efisien dan efektif begitu. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Bapak atas jawaban. Selanjutnya, Insinyur Alexander Leda STMT dan jajarannya melihat saluran primer G2, yaitu SPP G2, Unit 2 yang terdampak banjir, abrasi karena gelombang kapal speed yang melintas di saluran primer tersebut. Perbaikan saluran primer ini diusulkan pada tahun 2023. Nah, itu dia sobat, info dari kegiatan Balai Besar Wilayah Sungai Mesjis Kampung nih. Gimana, bermanfaat kan? Oh ya sobat, kalau kalian mau tahu lagi apa sih kegiatan selanjutnya dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesjis Kampung ini? Kalau gitu, kalian simak terus ya info dan video-video seru dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesjis Kampung. See you next video.